negara dengan materi agenda 3, yaitu pengampu materi Dr. Muhammad Kahfi, MSI, di mana agenda 3 ini membahas tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Smart ASN, sebagai seorang ASN kita harus menjadi Smart ASN, di mana kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Dalam Smart ASN terdapat literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Dapat kita lihat seperti gambar berikut ini. Dalam kerangka kurikulum literasi digital terdapat 1. Digital skill, 2. Digital kultur, 3. Digital etik, 4. Digital subjektif, di mana terdapat hak digitalisasi. Hak digitalisasi yaitu hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Dalam hak digitalisasi terdiri dari yaitu 1. Hak untuk mengakses, 2. Hak untuk berekspresi, dan 3. Hak untuk merasa aman, di mana hak untuk mengakses yaitu 1. Kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, dan kesetaraan akses gender dan penapisan. Begitu juga dengan hak untuk berekspresi, yaitu jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil, dan hak untuk merasa aman yaitu bebas dari penyadapan massal, perlindungan atas privasi hingga aman dan safari daring. Dan pada agenda ketiga kita membahas tentang manajemen ASN, di mana manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan manajemen PNS merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan, dan pemberhentian PNS. Dalam hal ini, ASN berfungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayanan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan jenisnya, ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil atau PNS, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dan yang kedua yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Adapun manajemen PNS yaitu 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Pangkat dan jabatan, 4. Pengembangan karir, 5. Pola pikir, 6. Promosi, 7. Mutasi, 8. Penilaian kinerja, 9. Penggajian dan tunjangan, 10. Penghargaan, 11. Disiplin, 12. Pemberhentian, 13. Jaminan pensiun dan hari tua, dan yang ke-14 adalah perlindungan. Adapun perbedaan hak dari PNS dan P3K yaitu 1. PNS memiliki gaji, tunjangan, dan fasilitas, 2. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan ketiga perlindungan, dan keempat adalah pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K hanya memiliki gaji dan tunjangan, yang kedua perlindungan, dan yang ketiga adalah pengembangan kompetensi. Adapun kewajiban pegawai ASN yang disebut dalam Undang-Undang ASN yaitu 1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 2. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, 3. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI,
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. 6. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 8. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Dalam manajemen ASN terdapat sistem merit, di mana sistem merit dalam pengolahan ASN yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Adapun contoh Smart ASN di tempat kerja saya sebagai penyuluh pertanian, yaitu membantu petani dalam mengakses digitalisasi tentang informasi-informasi yang penting bagi penyuluhan pertanian untuk budidaya tanaman, dan membantu petani dalam pemeliharaan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian yang lebih meningkat.